kita sambut Ustadz Muhammad Lutfi Afandi, Imam Muda Masjid Raya Al-Falah Sragen, beserta Ustadz Muhammad Idris, Sarjana Ekonomi, selaku moderator. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, ada ibu bayinya tadi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setakmir masjid seluruh kecamatan Sambi dan sekitarnya, karena ada beberapa takmir dari wilayah kecamatan di sekitar Sambi. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dimampukan bertemu di majelis ini dalam acara seminar manajemen masjid yang hari ini kita menghadirkan dua tokoh dari Masjid Al-Falah Sragen. Yang pertama ada, saya itu sungkan biasanya manggilnya Mas, tapi karena di depan saya manggil Ustadz. Gitu. Ustadz dipakai Ustadz. Oke itu. Mas Ustadz Lutfi. Ya. Beliau Muhammad Lutfi Afandi Sibiti Al-Hafid. Beliau lahir di Sragen 26 Desember tahun 2000. Alamatnya di Sragen Wetan. Pendidikan saat ini beliau di IMM Surakarta semester 5. Pekerjaan beliau adalah imam muda di Masjid Raya Al-Falah Sragen sekaligus Public Relation Masjid Al-Falah Sragen. Pengalaman beliau sebagai narasumber seminar nasional kemasjidan di seluruh Indonesia, hampir di seluruh pulau di Indonesia beliau pernah menyambanginya. Nanti akan bersama kita yang saat ini masih di ruang transit, yakni Profesor Kusnadi Ikhwani. Beliau Profesor Masjid MM. Beliau sebagai marbot masjid, ya. Pendidikan S1 Sosial Ekonomi Pertanian di UMM, yang nanti akan membersamai kita di sesi berikutnya. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini untuk sesi pertama, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi kaitannya dengan manajemen masjid, tentang detail kegiatan, bagaimana membuat program, mencari dana secara masjid dan sebagainya. Akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi, yang nanti akan disambung oleh Ustadz Kusnadi kaitannya dengan membuka mindset pengelola masjid atau takmir masjid. Untuk menyingkat waktu, sesi pertama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selebihnya kami haturkan kepada Ustadz Lutfi untuk menyampaikan materi kaitannya dengan beberapa hal pertanyaan, barangkali nanti mengalir sakit. Kalau ada yang belum jelas, silakan nanti Bapak Ibu saudara sekalian bisa angkat tangan untuk menyampaikan pertanyaannya. Jadi tidak harus menunggu di sesi akhir, biar suasananya tidak tidak monoton. Nanti ketika ada sesuatu yang perlu disampaikan, pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, monggo silakan. Moga waktu sebenarnya kami aturkan kepada Ustadz Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh ketua takmir atau seluruh takmir dari Sambi. Awalnya tadi beliau Pak Kiai sanjangnya kegiatannya untuk satu kecamatan, Mas. Cuman alhamdulillah malah banyak kecamatan di daerah Sambi juga mendaftar untuk kegiatan Semarang. Alhamdulillah. Simo juga, niki Sambi apa Simo, Pak? Sambi. Niki untuk takmirnya berarti takmir Sambi, tapi tempatnya di Sambi juga. Tapi ada yang dari Simo.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sami sehat Bapak-bapak? Sehat. Dalam ajeng ngecek niki tesih sehat, tesih semangat apa mboten? Biasanipun Pak Kiai Jazir itu dulu pernah menyampaikan seperti ini. Umat Islam itu ketika sholat Jumat, biasanya kalau sholat Jumat kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung peluk malah enggak. Nah maka Pak Kiai Jazir dulu menyampaikan seperti ini. Ternyata pahala imam sholat Jumat atau khotib sholat Jumat itu tidak lebih banyak daripada pahala sopir bus Sumber Kencana. Kenapa? Kalau sopir bus Sumber Kencana itu kalau ada jamaah di dalamnya ugal-ugalan Pak, biasanya orang-orang langsung dikir semua astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau orang mau ikut khutbah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung piduk menikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ajeng ngecek semangatipun Pak, jangan sampai ini pada dulur sampun dari Pak nggih. Alhamdulillah. Ini sederek. Oke, nyuwun panitia. Diambil dulu. Nah, ajeng ngecek kula punya yen nih. Mungkin izin nggih. Bapak panitia. Yen ngeten Pak. Dalam nanti sanjang masjid nanti jenengan menjawab apapun masalahnya, tangannya ada tanda tanya. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Apa nggih Pak nggih? Niki ngecek semangat ngomong mboten nggih jenengan. Nek mboten nggih, mungkin mboten sah dilanjutke. Masjid tempat masjid Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dalam keadaan yang agak sumuk nih boleh ngomong-ngomong Bapak, alhamdulillah. Jadi semoga semuanya jenengan menjadi wasilah besok melangkahkan kaki ke surga itu dipermudah oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan dilangkahkan kaki kita, digerakkan hati kita untuk senantiasa bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Salam bertarikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak ingkang kawula nanti Masjid Raya Al-Falah. Sebelum masuk tentang Masjid Raya Al-Falah, Pak kula gadah pertanyaan teng jenengan Pak. Pertanyaannya ngeten. Kalau seumpama panjenengan gadah putri yang sudah cukup umur untuk menikah, datang 3 orang laki-laki. Yang pertama kerjanya pegawai bank, yang kedua kerjanya polisi, yang ketiga marbot masjid. Jangan pilih sing pundi Pak. Amun guyon-guyon dhewe. Pak, ingkang kula pilih marbot masjid angkat tangan Pak. Oh, saestu piye Pak? Ampun kula. Saya kira mungkin seluruh takmir masjid di sini sepakat dengan oh, pasti saya milihnya marbot masjid Mas, tapi pilihan terakhir. Alhamdulillah nggih. Biasanya ngoten Pak, takmir masjid atau marbot masjid itu biasanya kesannya adalah mohon maaf sekali, identiknya adalah tukang resik-resik WC. Setelah itu tidak bisa menjamin masa depan. Setelah itu saikhlase. Mata nggih Pak nggih? Nggih, pangapunten kalau seandainya ada yang salah dari saya. Nanti kiranya kalau ada yang salah nanti bisa dibenarkan Pak. Nggih, itulah yang dulu motivasi ini muncul dari Masjid Raya Al-Falah. Bagaimana masjid itu makmur, tidak hanya makmur tapi memakmurkan juga Pak. Makmur itu secara jumlah jamaah banyak, tapi memakmurkan itu yang ngurusi masjid juga makmur. Kopen. Nah maka dalam nyuwun izin Pak, dalam asmanipun Muhammad Lutfi Afandi, biasa dipanggil Mas Lutfi. Mun boten apa-apa, boten sah Ustaz. Mas Lutfi dalam dipun amanai kalian Pak Ketua Takmir dados imam ketiga Masjid Raya Al-Falah. Tengah
Al-Falah niku imamipun wonten gangsal. Nah, kalau ajeng takut mulai teng jenengan. Biasanya teng jenengan imamnya sampun digaji napa dereng? Saikhlasnya imam ya. Ya saikhlasnya. Biasanya pun anu gajinya 2M Mas. Matur nuwun Mas. Napa ronte Pak? Turun tak biasanya. Jadi dulunya sebenarnya Masjid Raya Al-Falah juga demikian Pak. Imamnya belum profesional, belum digaji. Ya seadanya, sekedarnya, seikhlasnya. Dan ini ternyata menimbulkan nopo nggih istilahipun masalah. Masalahnya nopo Pak? Imam niki nek idealipun nggih Pak. Idealnya itu imam nggih ikhlas. Itu ideal, yang paling ideal. Imam ikhlas, takmir masjid pangerten, niku ideal Pak. Karena sih maksud ulang ya. Idealnya ngoten Pak, kan masjid niku ngoten. Imame ikhlas, takmir masjid pangerten, niku idealnya. Dan terus tanpa imam ini berharap gaji, ning takmire pun ngertos. Oke, kudu ngopani anak bojo. Kudu diuripi tenanan. Nah, idealnya seperti itu. Kenyataannya pripun, Pak? Hampir mirip nggih, Pak. Ning bentene wau, Pak takmire dari pangerten. Takmire para upin. Takmire para upin. Jadi ngoten, idealnya itu seperti itu Pak. Imamnya, karena imam punya keluarga yang harus diberikan nafkah, harus diperhatikan, sehingga imam ini tadi nopo Pak, saged betul-betul ngurusi masjid, saged betul-betul total ngurusi masjid tanpa mereka berharap apa-apa. Nah, dari sisi takmirnya harus seperti itu. Dari sisi imamnya, oh bismillah, aku mengabdikan diri di masjid. Dan terus nanti nyambung Pak. Nah ini yang ada imamnya wis dikuat-kuatke untuk ikhlas, takmire jan babar belas mboten mangerten. Bodoh ya jadi. Bodoh kayak sarung apa-apa mboten belas kok. Nah kalau seandainya sudah seperti itu, pangapunten Pak. Pada akhirnya kan imam mencari pekerjaan yang lain. Kan wajar nih Pak nih. Wong dari masjid tidak diberikan berupa bisyarah. Sementara imam gadah keluarga. Akhirnya ya sudah bekerja. Setelah bekerja selesai, pulang ke rumah, ada waktu longgar ke masjid. Akhirnya ke masjid hanya waktu sisa saja. Sampingan saja. Pada akhirnya apa Pak? Ketika imam masjid waktu sisa baru ke masjid, apakah bisa 5 waktu ke masjid Pak? Dimungkinkan itu tidak bisa. Malah telat. Ketika imam itu tidak bisa ke masjid, masjidnya kosong, bibar adat terus iqomah, apa yang terjadi Pak? Jadi betul imam jorok. Napa nih imam jorok? Nek dijoroknya kan beda terus imam. Dan itu imam jorok. Saonone. Dan ketika imam itu dijoroknya kan beda terus imam Pak. Kita sudah paham ya bagaimana kualitas imam yang dijorokkan. Al-Fatihahnya dan lain sebagainya. Nah, maka ini kita napa niku Pak? Ini sedikit saja tapi yang dalam dipetani setunggal-setunggal. Apa kok sebenarnya masalah-masalah yang ada di masjid? Sebenarnya yang saya sampaikan ini tentang Masjid Raya Al-Falah. Terus jenengan kalau seandainya apa yang saya sampaikan itu kok podo ya kalau masjidku ya, itu saya mohon maaf Pak. Sebenarnya saya tidak menceritakan masjid jenengan, saya menceritakan masjid saya sendiri. Dulu. Nah jenengan sekarang masih melaksanakan terus kerosok loro, ya alhamdulillah. Nggih, benda berubah. Biasanya nek berubah ngono iku kudu dilarani sik Pak. Nek boten dilarani mungkin boten berubah. Nah, akhirnya ngoten, satu terus imam. Oh, masalah imam jorok-jorokan. Kenapa kok jorok-jorokan? Oh, ternyata Bapak-bapak, imam jorok-jorokan itu karena imam tidak bisa fokus di masjid. Kenapa kok tidak bisa fokus di masjid? Karena imam tidak digaji.
tidak diperhatikan. Nah, akhirnya muncullah strategi, yuk jangan sampai dilihat jamaah itu imam jorok-jorokan. Maka di Al-Falah, alhamdulillah imam digaji. Mata teman, batas berapa? Ada nggak bisa. Jadi, nek RT pinten mak? 300. Iya, boten lah, nek di Al-Falah boten 300 lah. 3 juta kan? Jadi, Al-Falah dulu sekitar motor. Dulu pernah kita sampai 3 kali UMR Pak Imam Al-Falah. Mantap nih Pak. Terus tenanan dia, leh ngurusi mesin nggih, tenanan. Lah nek sakniki alhamdulillah kawula kan sampun ndereke Pak Kus kemana-mana keliling di scale up. Kalau di sana itu modelnya di scale up, Pak. Untuk menarik anak-anak muda caranya bagaimana? Tidak ada cara lain kecuali dengan duit, Pak. Maka saya ngomong dari awal, saya mau ke masjid lewat apa? Lewat duit, Pak. Lewat duit. Dulu saya mondok di Jogja, alhamdulillah selesai 30 juz, pulang ke Sragen, saya mengabdi di Al-Azhar yang sudah jelas gajinya. Akhirnya saya ditarik ke Masjid Raya Al-Falah. Dulu Pak Ketua Takmir saja ngeten, Mas, gelem gak ning Al-Falah? Kulo jenengan paling gaji kulo pinten. Kok kan langsung ngoten, Mas. Karuan ya Mas. Nggih. Aku sisa mosok dari ikhlas barang kulo berjalan ngomong ikhlas lah. Nek jenengan ngoten kudu ikhlas, nek mboten ikhlas mboten. Lah nek kula cah nom-nom. Orang didit ya malah jalan-jalan ya bingung Pak. Nah akhirnya langsung ngomong di depan Pak Kus. Jenengan pangapunten bahasa yang tidak sopan, jenengan wani bayar kula pinten. Sampai ngoten Pak. Nah akhirnya lah kowe njaluk bayaran piro nih? Gagah Pak Takmir Masjid luar biasa, beliau luar biasa. Lah kowe njaluk bayaran piro nih? Terus akhirnya Pak Kus waktu itu mengatakan seperti ini, Mas besok izin 1 hari kerja, ikut saya, misi. Oh siap Pak Kus, nanti sampai sih moto-moto ya? Nggih siap Pak Kus. Izin saya 1 hari, berangkat ke Sukoharjo, ngisi di 2 tempat, pangapunten sangat Pak, tidak mengurangi rasa hormat kami. Beliau ketika ngisi kan tetap dikasih bisyarah Pak. Nah bisyarahnya itu di 2 tempat itu diberikan kepada saya semua. Masnya. Ketika saya buka ternyata apa Pak? 1 hari membersamai Pak Kus dengan 1 bulan kerja di tempat kerja saya lebih banyak 1 hari membersamai Pak Kus. Tikel kali Pak. Tikel kali. Kerja sebulan. Nah akhirnya ini pulau langsung gede-gede. Wah ini aku seneng biasa. Tapi waktu itu saya langsung tersadar Pak. Karena Pak Kus sanjang ngeten. Mas, ini lho Mas, nek sampean meh hitung-hitungan karo Gusti Allah. Wah, iki medeni iki nek wis ngomong Gusti Allah gila. Ngene iki Mas, nek sampean meh hitung-hitungan karo Gusti Allah. Nggih siap Pak Kus. Nggih pun, kula purun Pak Kus monggo digula wentah di Masjid Raya Al-Falah mau digaji berapa pun monggo. Mulai saat itu Pak. Nah, kadang-kadang cah nom-nom niku ngoten niku kadang-kadang Pak. Jadi masuknya itu tidak bisa lewat yuk cah nom ngaji ngoten. Ya setunggal. Mau cuma 1 hari saja, sesuknya pun malas melih. Balik melih. Nah, akhirnya Pak alhamdulillah setelah dari tahun 2020 akhir waktu itu Desember atau November, saya masuk ke Al-Falah sudah 4 tahun kira-kira. Membersamai Pak Kus kemana-mana, pertama dari tukang bersih-bersih piring saya Pak di Masjid Raya Al-Falah. Dulu Pak Sopir Mas Andreas ini dulu ketua saya Pak. Kalau saya tidur di masjid itu pagi-pagi jam 7 pagi itu diguyur sama ember. Jam itu yang ini tuai rasanya masjid mantap. Alhamdulillah sekarang malah naik tingkat kalau Mas Andreas malah dados supir kula. Alhamdulillah. Nah dari bersihin apa niku piring, enten tamu, diparingi dahar, menyajikan, melayani jamaah dan lain sebagainya, naik, dados mu'allim, naik, dados imam. Sekarang dari Pak Kus. Dulu ketika imam niku siapa Sandi? Dari ini Sandi. Jinten guys, saya.
Naik, alhamdulillah dulu pernah sempat dados imam itu 3 kali UMR, tapi saat ini alhamdulillah pun buatan digaji kalian Masjid Raya Al-Falah. Walaupun di sekolah K, Bogor kemarin habis berapa saya 20-an juta untuk sekolah akademi trainer. Nah sekarang malah dari Pak Kus misi di mana-mana di seluruh Indonesia, dan gajinya mau tinggal Pak pemirsa mengharapkan dari masjid. Nah, terus di scale up terus di Masjid Raya Al-Falah itu ya kita punya tagline masjid itu pabriknya manusia. Sama seperti dulu di zaman Rasulullah Pak. Di zaman Rasulullah itu pangapunten, pengusaha sebisa hebat apapun pasti gurunya Rasulullah diklatnya di masjid Pak. Nggak ada tempat lain kecuali di masjid. Nah kalau sekarang masjid hanya buka ketika sholat sama ngaji tok, nah berarti cuma 10% saja fungsi masjid di zaman Rasulullah. Karena dulu pusat peradabannya ada di masjid. Ya tentang sosial ekonomi ya di masjid, pendidikan ya di masjid. Pangapunten Pak, politik saja dulu mulainya juga dari masjid. Nah sekarang benten loh Pak, balik loh. Ngomong politik di masjid sarila, dilarang, tabu, bukan banget. Padahal dulu di zaman Rasul masjid menjadi pusat politik, strategi perang, enten tamu gitu di masjid. Nama-nama mau di masjid. Maka tadi tagline-nya apapun masalahnya, masjid menjadi solusinya. Petani kok gagal panen di masjid, wah pegawai terus pengusaha, setelah itu sing don-donan pedagang dan lain sebagainya duwe utang ya ning masjid, belajar ya ning masjid. Semua masalah bisa diselesaikan di masjid. Nah seperti itu Pak pembukaan dari saya. Alhamdulillah 30 menit lagi nanti menuju ke sholat asar. Nanti insya Allah pada sholat asar langsung dibersamai oleh beliau Bapak Prof. Kusnadi Ikhwani. Profnya sebenarnya bukan profesor, provokator beliau. Alhamdulillah. Sama gelarnya MM Pak belakangnya, marbot masjid. Alhamdulillah. Nah ini sebagai gambaran awal saja Pak. Niki kita untuk muter-muter apa cerita dulu aja. Nanti nek saged pas ketika Pak Kus nanti saya sampaikan apapun video-videonya. Masjid Raya Al-Falah dibangun tahun 52. Dulu masjid wakaf dari pabrik gula Mojo. Alhamdulillah Pak Kus yang malah sambut. Oh kalau kita bikin belok ternyata. Tahun 52 wakaf dari pabrik gula Mojo diberikan kepada pangapunten dulu Bapak-bapak Muhammadiyah, tapi di tahun 80 diberikan kepada Pemkab yang sampai sekarang statusnya adalah Masjid Agung, masjidnya Pemkab, tanahnya milik Pemkab, Pemda. Nah alhamdulillah dulu masih sama nih Pak yang ngurusi S1, S2, S3 pangapunten. Sepuh sangat S4 ya, sepuh sangat. Dari tahun 52 sampai tahun 2016 tidak ada pergerakan. Ya dulu sami Pak, wis kondisinya hampir mirip lah. Kamar mandi nggih ambune pangapunten besi. Mau ke kamar mandi niku boten sah. Napa niku dicek boten sah. Kamar mandi itu tidak perlu dicari pakai mata Pak, pakai hidung itu sudah ketemu saking pesingnya. Niku mawon nek mlebu kamar mandi ajeng pipis wonten pangapunten Pak. Pintunya ditutup, wah mboten enten selote, pipis dadak banjur musikil. Kayak lampunya kayak mati, ciduke ilang dan lain sebagainya. Lumutan, sawange akeh. Mlebet teng masjid, masjidnya kotor. Di bar sujud niku lho Pak, bae akan krikil akan pasir. Ora tau dibersih. Mungkin imamnya imam jorok, pangapunten sound sistemnya itu lho Pak, gerak-gerak bengi. Mata nggih Bang, biasa nggih ke masjid biasane Pak ngoten nggih. Sound sistemnya gerak-gerak sing mau ambene yo sepuh-sepuh niku karo watuk-watuk. Ampun. Perpaduan yang sangat mesra. Kayak niku pangapunten Pak, uang masuk ke masjid, infak masuk ke masjid itu takmir masjid biasanya cuma ditabung saja, nggak pernah dikeluarkan. Betul nggak Bang? Wow, sanjangnya beliau kutil lah.
Arto niku Pak, nek pun mlebet masjid kaya mlebet teng surga. Gampang mlebet angin metune. Nah, terus dulu seperti itu sampai waktu itu Pak Ketua Takmir Pak Prof. Kusnadi ini beliau pergantian takmir diamanai 270 juta rupiah uang yang mengendap di masjid langsung beliau habiskan. Nah tahun 2017 diganti takmirnya, beliau menjabat. Setelah itu belajar ke Masjid Jogokaryan. Ya sudah sama-sama kita tahu dari dulu sejak tahun 2000 Masjid Jogokaryan itu sudah naik. Alhamdulillah Pak Kusaman. Nanti makanya saya ini sedikit saja, setelah itu nanti sarang-sarang tanya jawab karena ada beliau. Nah setelah beliau menjabat menjadi ketua takmir, belajar ke Masjid Jogokaryan, menerapkan ATP waktu itu Pak, amati, tiru, plek, persis. Jadi tidak ada yang dimodifikasi. Masjid Jogokaryan imamnya digaji oleh saudara. Pulang Masjid Raya Al-Falah membuka open recruitment imam Masjid Raya Al-Falah Sragen. Minimal hafalan sekian, bahasa Arab, ngasuh umat dengan gaji 3 kali UMR waktu itu. Langsung Pak, tanpa basa-basi, tanpa pikir panjang. Ya walaupun waktu itu tidak bisa semua takmir menerima. Pak, banyak sekali orang-orang yang menganggap hal yang demikian itu tabu. Masa imam mau digaji, imam mau bayaran, sholatnya sah murah. Imam iyo sing ikhlas. Maka beliau sanjang waktu itu, imam ini digaji kalau gak digaji, lu ikhlas digaji. Nek ora percaya takon imam itu. Nah, akhirnya ketika imam sudah digaji, standar ya Pak, standarisasinya kan bagus. Ya sudah hafid Quran, ya suaranya ya merdu, membuat jamaah itu semakin nyaman untuk sholat. Ketika dilaksanakan rodok nekat waktu itu, ternyata apa Pak, takmir-takmir yang lain yang awalnya tidak sepakat, alhamdulillah terus sepakat. Oh ternyata apik loh. Nah, setelah itu lanjut boleh Pak, masjid buka 24 jam. Ketika di song-song kegiatan seperti itu, takmir masjid yang lain pun juga protes lagi Pak. Oh, masjid itu buka 24 jam. Kok nek enek sing ilang-ilang sapa sing meh tanggung jawab? Biasanya di masjid itu kan ada tulisan ya Pak, masjid ini sering terjadi kehilangan. Barang hilang takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir, balik-balik. Nah akhirnya beliau buatlah tulisan yang besar Pak. Takmir bertanggung jawab, barang hilang diganti. Tempelkan di depan itu sebelum masuk ke masjid. Setelah ditempelkan besok harinya ada 2 sepeda motor hilang. Dan akhirnya ya beliau mengganti, karena memang sudah konsekuen ada tulisannya, beliau mengganti 2 sepeda motor. Alhamdulillah. Setelah itu belajar ke Masjid Darut Tauhid Bandung Agim. Dan mereka wonten tulisan masjid ini dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat dan direkam oleh CCTV. Pulang dari sana kita langsung pasang CCTV. Selesai Pak, ada yang hilang-hilang langsung ketemu. Alhamdulillah. Setelah itu apalagi? Wah ini jamaah subuh itu cuma 7 orang Pak. Padahal jenengan kertas masjidnya itu besarnya 5.000 meter Pak. Mantap ya Pak. Gedene agene niku 5.000 meter, jamaah subuh mau pintu. Niku mawon ingkang muadzin iqomah imam niku dados tunggal Pak. Nah akhirnya beliau mencanangkan kegiatan sholat subuh mengundang Bupati dan Dim Kapolres. Teng flyeripun wonten tulisan sholat subuh berhadiah umroh, yang datang 3.000 orang Pak. Mantap. Memang beliau itu out of the box Pak. Idenya itu kok iso. Nah alhamdulillah, karena kondisi masjidnya sudah tadi Pak sudah diperbaiki, dari imamnya sudah suaranya bagus, sound sistemnya juga bagus.
karpetnya dibuat lembut, kamar mandinya disikat bersih. Ketika kegiatan 3.000 jamaah itu akhirnya jamaah terus tahu, oh ini masjid. Masjid ini kepenak. Akhirnya besok-besok nambah jamaah, Pak. Masjid yang pun nyaman, pun sejuk, terus nek sujud nggih mboten sakit, sound sistemnya nggih nyenengke. Akhirnya orang terus balik tembiku. Istilah marketing pun repeat order, Pak, balik balik. Nah, alhamdulillah terus kita buat kegiatan satu persatu dari tahun 2016 perjalanannya sampai tahun 2020. Alhamdulillah atas izin Allah beliau viral. Waktu itu menyampaikan pengajiannya tadi, Pak, di Al-Falah itu kan ada kajian Ahad pagi jam 7 sampai jam setengah 9 itu jumlahnya 1.500 jamaah setiap Ahad pagi. Monggo dengan ingkang jalan-jalan ke Masjid Raya Al-Falah melihat kegiatan di Masjid Raya Al-Falah saged. Nah, beliau menyampaikan Masjid Raya Al-Falah saged, yang lain ada tulisan dilarang tidur di masjid, di Al-Falah ada tulisan silahkan tidur di masjid. Disiapkan bantal, disiapkan kasur, dan disiapkan sarapan pagi. Saya dipakai, remen ya pakai. Gih, sing seneng itu jamaah tak milih gih ngeluh, Pak. Alhamdulillah, tamu dari mana-mana hadir, cuma pengen lihat kasure, pengen nyuwun sarapane, ngerti niku, Pak. Wis macam-macam. Enten yang Sidoarjo, Jawa Timur berkunjung, Mas, katanya di sini ada kasur untuk fasilitas musafir di masjid. Nggih, Bapak, pripun? Ada yang bisa kami bantu? Maka beliau menjawab, mana Mas mau lihat kasurnya? Monggo dalam dereke, Pak. Setelah nonton kasurnya beliau nangis, ya Allah Mas, masjid kok seperhatian ini sama jamaahnya. Mas, perkenalkan saya pemilik pabrik kasur di Sidoarjo. Saya tak mau wakaf 25 kasur hotel untuk Masjid Raya Al-Falah. Alhamdulillah dapat wakaf 25 kasur hotel. Tapi waktu itu, Pak, kita tolak. Izin, Mbak, kita tolak kasur hotelnya. Lah kenapa, Mas? Satu, jangan kasur hotel, Pak, tempatnya tidak ada karena kasur hotel dipatnya besar. Yang kedua, Pak, jangan kasur hotel. Lah kenapa, Mas? Nanti jamaah nggak mau pulang. Makanya akhirnya nopo, Pak, diparingi 25 kasur spring bed. Besok harinya sampai ke Masjid Raya Al-Falah dipasang. Setelah dipasang, alhamdulillah ada jamaah 4 tahun tidak pulang dari Masjid Raya Al-Falah. Nah, hampir ditangani, Pak, jenengan bener kondur. Ah, piye, Mas? Aku nang omah turune nang klosok, ning kene turune nang spring bed kok. Ya alhamdulillah. Akhirnya sampai sekarang bisa naik sedikit demi sedikit dan menjadi seperti ini. Sekarang alhamdulillah Masjid Raya Al-Falah untuk pegawainya ada sekitar 30-an orang, Pak. Ini belum divisi pendidikan dan lain sebagainya, yang semuanya alhamdulillah digaji. Yang dulu infaknya tahun 2016 sekitar 8 juta per bulan, alhamdulillah sekarang atau bulan Ramadan biasanya sampai di angka 750 juta rupiah per bulan. Alhamdulillah, jamaah pun sekarang per bulan itu perputarannya jamaah keluar masuk itu sekitar 55.000 sampai 60.000 jamaah. Kegiatannya selama 1 bulan itu sekitar 150 kegiatan. Dan syarat menjadi pegawai Masjid Raya Al-Falah itu, Pak, tidak hanya kompeten, tapi syaratnya adalah di bawah umur 35 tahun baru bisa menjadi pengurus pegawai Masjid Raya Al-Falah. Kalau sudah di atas 35 tahun sudah tidak boleh menjadi takmir Masjid Al-Falah. Alhamdulillah bapak-bapak niki ya soal ini kan, Pak. 25 tahun ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bukan apa-apa, Pak. Umur hanyalah angka, semangat harus tetap muda. Bukan apa-apa. Umurnya sudah 50 tahun, Mas, tapi semangatnya masih 25 tahun. Oke, siap. Bukan apa-apa. Ngoten sedikit gambaran karena sampun wonten Pak Kiai kula kewuh nek melanjutkan penyampaian materi. Ini langsung tanya jawab saja.
pengurus atau saya yang memoderasi? Oh siap. Ada pertanyaan Pak? Kalau betul selesai. Kalau betul selesai. Ada Mas Lutfi. Ada. Jadi tadi menyampaikan bahwa Siap. imam itu digaji oleh takmir. Jadi ternyata imam itu juga takmir atau bahkan ketua takmir. Pripun Pak Usman? Jawabnya nanti kata Pak. Ya. Kalau imamnya takmir asal 24 jam ngurus masjid silahkan digaji. Tapi kalau jadi imam hanya sambil masih ada pekerjaan yang lain sebaiknya jangan digaji. Jadi yang digaji adalah yang totalitas all-out hanya ngurus masjid. Bukan masjid untuk dijadikan sambil. Kata, buat selesai ya? Monggo. Bapak-bapak waktu ada pertanyaan. Atau dua, langsung diskusi aja ya. Diskusi sambil menjelaskan. Masjid ini memang